Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan sehat wal afiat, rezeki yang mudah dan barakah, istiqomah sampai nanti di akhir hayat husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kembali di dalam raudhah min riyadhil jannah. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam naungan rahmat-Nya Allah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini, yang uzur untuk hadir, yang di rumah, yang di jalan, yang di warung, yang di toko, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, bisa mendengarkan pengajian ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang sedang di jalan menuju ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan langkahnya diridhai oleh Allah sampai ke Masjid Nurul Akhyar dalam keadaan naungan rahmat dan kasih sayang Allah, sehat wal afiat. Wabil khusus yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan kehadirannya diridhai oleh Allah, diberi sehat wal afiat, diberi ilmu yang bermanfaat, rezekinya dimudahkan oleh Allah dengan rezeki yang banyak dan barakah, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya kalau dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali tentang yaitu sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat, di dalam kita mengerjakan sholat. Kita kemarin sudah bahas ada 2 atau 3, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan ketika dalam sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ini adalah sunnah, menjadikan disayang oleh Allah. Jadi diangkat, kadang-kadang malas angkat. Bagaimana mengangkat? Rasulullah SAW yang sudah disayang oleh Allah, dijamin masuk surga. Bahkan orang pertama masuk surga di tempat yang paling tinggi, indah, paling indahnya surga itu di situ. Rasulullah masih mengangkat tangannya karena mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang masih jauh? Bagaimana kita tidak tahu ke depan? Jaminan masuk surga belum ada. Sudah ada belum? Udah ada belum? Belum ada. Kita takut, ngeri, misi ini itu dan seterusnya. Ibadahnya masih kadang lurus, kadang kira-kira lurus terus apa ada banyak mencongnya?
Ini luar biasa, ngeri kita. Kadang ngikuti hawa, kadang terbawa dengan siapa yang ngajakin kita biasanya? Nih sering kita lebih butuh dari Rasulullah SAW mendapatkan kecintaan dan naungan rahmatnya siapa? Allah. Maka diberikan sunnah-sunnah itu, berusahalah untuk dilaksanakan, dibuat. Ini yang pertama tadi, mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika kita rukuk, ketika bangun dari rukuk. Yang kedua, wad'u yadihil yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu adalah sunnah. Yang ketiga, melihat an-nadharu ila mawdhi'i sujudih, pandangannya melihat tempat sujudnya. Jadi jangan kemana-mana. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi bisa merusak kekhusyuan sholatnya. Dan selain itu adalah mendapatkan kecintaan, kasih sayang dari siapa? Allah. Makanya lihatnya lurus, sudah Allahu Akbar, lihat tempat sujud dari awal sampai akhir kecuali satu, yaitu ketika kita tahiyat, ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dengarkan dengan baik-baik. Ini ilmu, jangan sampai ngantuk. Jangan sampai ngantuk, nanti hilang ilmunya. Belum lagi keberkahannya. Kita harus apa? Biasanya itu hawa nafsu, bukan? Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kebanyakannya mengajak kepada apa? Su, yaitu apa su? Kejelekan. Maka siapa yang mau jelek, ikuti hawa nafsu. Salah satunya apa? Yang keras, biar yang sebelahnya dengar. Nah, salah satunya apa? Sebelum tidur. Ada enggak? Mana mukanya? Nah, itu yang ngantuk. Kita ilmu, ya enggak? Kita alhamdulillah diberi nikmat bisa melangkah ke tempat majelis ilmu. Betul atau betul? Nikmat apa tidak? Banyak yang saat ini misitik. Banyak yang ingin ke masjid, ingin hadir, tidak bisa. Betul atau betul? Kita ini alhamdulillah. Paham apa tidak? Jadi kalau sunnahnya itu zaman Rasulullah, kalau Rasulullah ngajar itu dipandang wajahnya, bukan memandang wajah kitabnya. Kalau perlu baru kitabnya. Paham apa tidak? Karena biasanya pura-pura lihatnya ke kitab, padahal ada apa tidak? Ini hati-hati, Abi bilang. Ini mudah-mudahan Allah berkahi kita, ya, karena sayang kalau lewat. Makanya para sahabat itu ka'annahum fi ru'usihimut thair, seakan-akan di atasnya ada burung. Enggak pernah ada lewat dari gerak-gerik Rasulullah kecuali sahabat Nabi melihat. Berarti ngantuk apa seger? Ngantuk apa tidur? Ini di sini bahwa subhanallah, ini adalah ta'lim, adabnya ta'lim, memandang yang mengajar, melihat yang belajar. Adab apa bukan? Etika apa bukan? Pengen punya akhlak apa tidak? Nah, pandang, jangan mandang burungnya sana. Jangan mandang yang lainnya, termasuk kitabnya. Kalau lagi diajar, diterangkan, dilihat. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Kecuali kalau kita lagi lihat lagi. Jadi yang kedua itu adalah meletakkan tangan, dan yang ketiga an-nadhar. Pandangan ini penting. Lagi sholat pun
kita melihat tempat sujud. Tidak boleh, tidak sunnah kalau kita merem. Bagaimana biar khusyuk merem? Enggak. Itu tidak sunnah. Kecuali kalau melek memang bahaya bagi dia. Nah, itu baru. Tapi kalau tidak, disunnahkan melihat tempat. Kenapa tempat sujud? Karena tempat sujud adalah tempat yang paling dicintai oleh siapa? Allah. Jadi memandang ini penting apa tidak? Penting apa tidak? Kalau lagi sholat pandang apa? Tempat sujud. Sunnah apa tidak tadi? An-nadharu ila mawdhi'i sujudi. Kalau lagi ta'lim, sahabat Nabi Rasulullah ini sunnah. Kita bicara sunnah. Berarti sunnah itu etika bukan? Adab bukan? Adab. Jadi jangan dianggap begini supaya dia ini enggak, adab dan etika. Ya enggak. Jadi kita supaya ini Rasulullah mengajarkan kira-kira baik apa jelek sih? Baik apa jelek? Nah, disuruh memandang. Ini pandangan ini penting. Ya enggak, pandangan itu penting. Supaya apa? Terbiasa kita ngikuti Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita bisa memandang Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah ada nggak memandang, ngantuk juga. Mau begitu? Dipandang sama Rasulullah, terus meminta, ya Rasulullah, Nabi. Coba ya Rasulullah laka syafa'ah, ya Rasulullah kau yang punya syafa'ah. Wadaka matlabi, itu adalah keinginanku. Ya Rasulullah beri syafaat. Kata Rasulullah, siapa kamu? Enggak pernah lihat muncul mukanya. Betul apa betul? Nah, ini syafa'ah ngikuti Rasulullah. Di antaranya kalau lagi sholat melihat tempat sujud. Kalau lagi ta'lim melihat siapa yang mengajar. Itu sunnah bukan? Sunnah. Dan Rasulullahnya melihat siapa yang, makanya Rasulullah itu kenal semuanya. Tahu kalau ada yang enggak hadir. Tahu orang itu lagi ada masalah. Tahu kalau orang itu, karena apa? Memandang. Rasulullahnya juga memandang. Dan Rasulullahnya lebih lagi dipandang. Kira-kira ngantuk apa enggak? Tidur apa enggak? Termasuk orang kalau begitu dia punya akhlak yang tapi kalau kebalikannya punya akhlak apa enggak? Nah, ini kelihatannya remeh. Tapi penting apa tidak? Penting. Nah, ini yang ketiga tentang masalah nadhar, yaitu memandang ila maudhi'i sujudih, yaitu tempat sujudnya. Kecuali satu, memandang juga. Palingkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kita ke kanan, ke kiri sedikit duduknya ketika tawarruk, ketika lagi tahiyat akhir dan seterusnya, tahiyat awal dan seterusnya. Melihatnya kemana? Palingkan ke tempat subabah. Subabah itu jari telunjuknya. Ketika kita jadi memandang, tetap memandang. Kira-kira pejam mata apa melek? Melek. Ya enggak, hatta lagi sholat, apalagi lagi ta'lim. Kira-kira lebih utama mana? Makanya sahabat Nabi bisa melihat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian hadis Rasulullah mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni. Seperti kalian melihat, bahasanya. Melihat aku lagi sholat. Ya, melihat berarti penting ini. Yang keempat kita masuk hari ini dalil ittiba' fi'lin Nabi. Jadi melihat itu adalah mengikuti ittiba', mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Yang keempat, iftitahus shalah ba'da takbir bi qira'ati tawajjuh. Ketika, yaitu sunnah yang keempat adalah ketika setelah takbiratul ihram baca namanya doa apa?
iftitah, dibuka setelah takbir. Sebelumnya baca Fatihah. Walafduhu seperti yang kita sudah tahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sunnah an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah diriwayatkan bahwa annahu kana idza qama ila salati, kalau bangun, bahwa Rasulullah kalau berdiri untuk salat, qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa mahyaya lillahi rabbil la syarik umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Setelahnya, sebelumnya baca Fatihah, bahkan sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dibaca itu sebelum. Kalau sudah baca Fatihah ngulangi lagi enggak. Kalau sudah baca Fatihah berarti sudah lewat. Hatta lupa. Jangan balik lagi. Karena sudah terlanjur baca Fatihah. Makanya diusahakan kita hadir. Kata hadir maksudnya jangan sampai lalai. Cuma kalau terlewat ya sudah. Mudah-mudahan niatnya kita diterima oleh Allah. Ya, ini baca ini ketika di rakaat yang pertama. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya qasadtu biibadati. Apa sih artinya wajjahtu wajhiya? Saya niat, yaitu khusus untuk menyembah siapa? Allah. Qasadtu biibadati. Saya niatkan dalam ibadah saya hanya kepada siapa? Allah. Itu tafsir daripada kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini dia. Wajjahtu wajhiya. Saya niatkan betul-betul wajah saya, perbuatan saya untuk ibadah hanya kepada lillahilladzi fataras samawati wal ard. Hanya lilladzi, untuk yang menciptakan langit dan bumi. Fatara artinya menciptakan pertama kali. Siapa itu? Lilladzi fataras samawat, yaitu menciptakan langit yang tidak tahu kita berapa hakikatnya yang sebenarnya, dan terdiri dibuat dari apa. Kita tahu nggak langit? Tahu yang di atas kita itu langit, tapi dibuat dari semen ada nggak? Kira-kira dari apa? Pasir ada nggak? Tapi kokoh apa tidak? Kokohnya luar biasa. Ada tiangnya nggak? Min ghairi amad, tanpa dengan tiang. Besar apa kecil? Besar. Tinggi apa rendah? Tingginya luar biasa. Berarti hebat apa tidak kira-kira? Allah. Kita kalau lihat gedung gede, luas, tanpa tiang, hebat bener apa tidak? Kuat bener apa tidak? Luar biasa. Masya Allah, sudah berdiri 100 tahun. Hebat banget. Langit lebih gede apa sangat gede bener? Ada tiangnya. Kalau bangunan sekuat apapun pasti ada suatu saat retak. Betul atau betul? Ini loh, langit pernah retak. Bangunan bagaimanapun juga pasti akan roboh. Langit pernah roboh? Retak aja ya diingatkan. Lilladzi fataras samawati wal ard. Bumi. Masya Allah yang kita lihat. Subhanallah, kelihatannya biasa diinjak-injak, tapi dalamnya macam-macam. Bisa ngeluarin makanan kita. Bisa ngeluarin apa lagi? Padi-padian. Untuk buat apa padi? Gak kenal padi? Padi. Untuk ngeluarin apa? Beras. Jadi apa? Nasi. Nasi untuk siapa? Nasi ayam.
Untuk manusia. Betul. Keluarin buah. Buah untuk siapa? Manusia. Ngeluarin apa lagi? Tanah. Rumput, rumputan. Rumput untuk siapa? No, jangan bilang manusia makan rumput. Hewan. Untuk ayam. Untuk apa lagi? Kambing. Untuk apa lagi? Sapi, sapinya, daging kambingnya, ayamnya untuk siapa? Oh, keluar dari tanah. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Sada' teng dibuka oleh Allah. Keluar dah mangga. Betul apa betul? Keluar dah durian. Enak apa tidak kira-kira? Keluar dah apa lagi? Pisang. Keluar apa lagi? Cebut semuanya dari tanah. Siapa yang menciptakan tanah itu? Itu kita baca dalam salat. Lilladzi fataras samawati wal ard. Allah. Ini langit dan bumi. Langit ada apa? Ada matahari, berkatnya langit. Matahari bisa berjalan di porosnya tanpa ada oleng. Betul. Tidak pernah jatuh. Makanya nanti jatuhnya matahari semuanya itu kalau langitnya sudah runtuh. Betul. Ini semuanya kalau Allah runtuhkan langit selesai semuanya. Betul. Makanya kita ya Allah diingatkan oleh Allah setiap salat. Diingatkan setiap sholat. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi, yang diingatkan langit dan bumi, enggak diingatkan akhirat. Ketika kita ini untuk apa? Karena kita selalu pikirannya urusan akhirat apa dunia dulu? Dunia apa akhirat? Dunia pikirannya. Habis ini mau kemana ya? Ada bisnis, ada kerjaan, ada janji, ada ini. Biasanya lagi sholat ingat semuanya betul. Apa ingatnya? Ingat mati. Jarang. Yang ingat apa? Allahu Akbar. Ingat. Tuh imamnya panjang. Imamnya panjang. Celaka, nasib udah masuk. Kira-kira batal nggak ya kalau dibatalin? Nah mudah-mudahan hari ini imamnya cepat. Taklim lagi. Waduh. Ya enggak? Wah, telat nih. Apa yang dipikirkan? Telat ngaji apa telat kerjanya? Pikirannya macam-macam. Waduh, akhirnya sepanjang taklim pikirannya kacau apa tidak? Yang ngaco siapa? Itu sholat. Makanya dianjurkan untuk baca doa iftitah. Ente ingat, ente ini, kita ini lagi apa? Menghadap kepada siapa? Allah, mau ibadah. Kita tahu bahwa rezeki kita itu antara bumi dan langit. Maka diingatkan, lilladzi fataras samawati wal ard. Semua yang kamu pikirkan itu tidak mungkin terjadi kecuali ada langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah sebabnya untuk Anda bisa kerja, untuk Anda bisa dapat rezeki, untuk Anda bisa makan, untuk Anda bisa sehat. Betul apa betul? Allah itu yang menciptakan siapa? Allah. Maka jangan terlalu mikirin itu. Sekarang mikirin Allah. Kalau langitnya dan buminya itu di tangan Allah, apalagi yang di antara langit dan bumi. Kalau langit dan buminya yang bisa mengeluarkan segala-galanya, menjaga segala-galanya dengan izin Allah, apalagi yang kecil-kecil itu. Jangan sampai merusak salat Anda. Allah, luar biasa apa tidak? Ini disunahkan, berarti untuk kita apa bukan untuk kita? Kita mikirinnya sepele. Waduh, nggak dapat bagian dah. Padahal langit dan bumi bisa mendatangkan segala-galanya untuk kehidupan kita. Ini Rasulullah menginginkan supaya kita ini hidupnya bahagia. Makanya ketika udah sholat, khusyuk sholat. Matanya jangan tidur, jangan ngantuk. Lihat tempat sujud. Kenapa disuruh tempat sujud? Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah. Aqrabul abdi ilallahi wa huwa
sajid. Orang yang paling dekat berarti orang yang dicintai apa orang yang dibenci? Orang yang paling dibenci apa dicintai? Nah, makanya orang yang dekat, orang yang kasih amanah, orang yang jadi ini. Kalau dalam partai itu sekjen, betul, yang selalu nempel dengan ketua umum. Orang yang diberi amanat, orang yang bendahara. Kenapa selalu dengan ini itu? Ada inti-intinya itu orang-orang. Berarti dekat. Apalagi kalau lagi sholat, berarti dekat apa tidak kira-kira? Dikatakan akrabul abdi, bukan lagi dekat, yang paling dekat hambaku kepada aku, kata Allah, yaitu apa? Ketika dia lagi sujud. Berarti dipandang, kata Rasulullah SAW, tempat yang menjadikan Anda itu dekat sama Allah. Pandang terus, jangan lepas, kata Rasulullah. Kecuali satu, ada yang lebih hebat, yaitu apa? Ketika kita mentauhidkan Allah, maka palingkan mata Anda kepada jari telunjuk ketika sholat. Berarti ada filosofinya apa tidak sih? Ada tidak? Apa Rasulullah hanya sekedar itu aja? Walaupun kita ngikuti, itu kan sunnah, kerjakan. Apalagi ada isinya luar biasa. Tujuannya adalah untuk kita, supaya kita melek, supaya kita tahu bahwa kita ini makhluk. Allah itu siapa? Khalik. Semuanya adalah diciptakan oleh siapa? Allah. Termasuk kita bernafas. Kita semuanya bernafas gak? Kok ini sih ada yang diem? Jangan-jangan mending kalau tidur. Kalau gak bernafas, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Betul. Kalau apa? Nah, sudah gak bernafas, jangan bilang mati. Padahal ya maknanya itu juga. Betul. Nah, ini subhanallah, ketika kita sholat, Rasulullah ngingetin, jangan mikirin masalah lain. Sumbernya langit dan bumi, sumber dunia Anda semuanya, termasuk politiknya, termasuk mau jadi pilpresnya, termasuk menjadi pilkadanya, termasuk ini semuanya tidak bergerak kecuali yaitu dengan izin siapa? Allah. Di atas bumi dan di bawah langit. Langit dan buminya itu siapa yang menciptakan? Kalau masalah buminya subur nggak subur itu tergantung ini. Langitnya hujan, langitnya mataharinya enak, langitnya dan seterusnya. Di bawahnya subur, bisa menerima hujan, tidak keras seperti batu-batuan, nggak bisa keluar tumbuhan. Semuanya yang menciptakan ini dan ini siapa? Allah. Semuanya ini dan ini, yaitu langit dan bumi, dan juga seisinya adalah makhluk Allah. Wasakharna kulla syai'. Saya taklukkan, saya tundukkan segala-galanya untuk siapa? Manusia. Manusianya kalau mau segala-galanya ini, kira-kira ngejar ininya, barangnya ini, apa ngejar tuannya? Ngejar siapa? Karena itu tergantung ini. Tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Itu dunianya jauh. Kata Allah, dekat kamu kepada orang yang sujud tadi. Dekat. Itu kira-kira rezekinya yang jauh. Datang apa tidak? Nurut apa tidak? Nurut. Semuanya taat sama Allah. Tapi kebalikannya, dunianya depan Anda. Tapi Allah mengatakan apa? Jauh dari si fulan. Dikejar. Makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Udah dunia nggak dapat, akhirat ini filosofnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kami untuk Allah. Allah sayang kepada kami. Semuanya itu langit dan bumi adalah milik Allah, akan ditaklukkan untuk kita. Mau apa enggak? Kita ngejar, lari. Itulah dunia. Barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau ngejar dunia, belum tentu akhirat ikut. Makanya ini, inni wajjahtu wajhiya
Nah, saya taklukkan, tundukkan wajah saya. Maksudnya wajah adalah diri kita. Hanya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya taklukkan diri saya semuanya ketika sudah Allahu Akbar, benar-benar untuk sang pencipta langit dan bumi, hanya Allah. Makanya tundukkan. Terus kemana ya Rasulullah memandang? Mandang tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Sujud. Makanya disuruh menghadap ke tempat sujud. Jangan kemana-mana. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu sujud. Aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajid. Udah situ aja. Nanti Allah akan taklukkan segala-galanya. Percaya apa enggak? Berarti kalau sholat tidur apa enggak? Matanya melek apa merem? Menghadap kemana? Ini mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini yang keempat, ini sunnahnya dari Rasulullah SAW. Jangan menganggap remeh. Dipikir baca-baca gitu tidak ada artinya. Luar biasa. Wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, baru menerangkan. Ini keterangannya. Tapi wajjatu wajhiya itu adalah intinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Allah, perbuatanku, salatku, semua gerak-gerikku, hidupku, matiku, dari hidup sampai mati, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak ada duanya. Saya hanya betul-betul karena Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di sini sudah kita terang ibadati, wajjahtu wajhiya qasadtu ibadati, fatara ay ibtada. Fatara itu adalah mulai khalaqaha hanifan ma'ilan ila dinil haq, hanya kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Nusuki ay ibadati, dalam ibadahku, wa ma taqarrabu bihi ilallah, dan aku mendekatkan itu diri semuanya karena Allah. Terus maka nustihbabit tawajjuh, tustahabbu qira'atu tawajjuh fi iftitahil mafruḍah wan nafilah. Jadi ini adalah sunnah setiap salat, bukan hanya salat wajib. Salat wajib, salat sunnah disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Jadi jangan keburu-buru ketika salat. Jangan juga telat. Karena nanti dampaknya kalau salatnya telat, ini bisa hilang sunnahnya. Ketika sendirian, ketika berjamaah sama, lil munfaridi walil imam wal ma'mum. Ketika sendirian disunnahkan itu. Jadi betul-betul kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Selain memandang ke tempat sujud, kita ikrarkan diri kita bahwa kita ini betul-betul ketika sholat benar-benar sedang naklukkan diri kita, semuanya hanya yang dipandang siapa? Allah. Karena siapa? Allah. Semuanya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ini adalah penting, luar biasa. Jadi subhanallah, ini penting. Karena Allah Jalla Jalaluhu. Terus kemudian apa lagi? Di situ itu di dalam salat sunnah begitu juga. Ketika kita sendirian, ketika kita jadi imam, ketika kita jadi makmum, sama semuanya disunnahkan untuk baca itu. Bisyar, ada syaratnya. Alla yabda'u bi qira'atil Fatihah ba'd. Bacanya itu kalau belum memulai Fatihah. Tapi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, belum baca doa iftitah, balik lagi. Enggak. Kalau sudah Fatihah, udah. Jangan mundur. Karena Fatihah hukumnya wajib. Jadi bagaimana maksudnya? Tidak boleh ini. Intibah. Yakni kita ketika sholat kita hadirkan diri kita. Jadi betul-betul kita karena kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Mudah-mudahan sholatnya tidak lalai. Tapi kalau sani udah kelewat, sudah, ini syarat. Bisyarat Allah yabda bi qiraatil Fatihah ba'du, belum memulai baca
Fatihah. Fa in bada'a biha wa qad 'alimta anna al-basmalah juz'un minha. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim balik lagi. Kalau padahal bismillah itu bagian dari Fatihah apa tidak? Fatihah. Ya enggak? Au bitta'awudz, atau ada sunnah lagi sebelum Fatihah yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi pelan, itu sunnah. Sebelumnya baca Fatihah, setelahnya baca doa iftitah. Fatat sunniyatu qiraatit tawajjuh. Kalau kita sudah mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus mau balik lagi, sudah bukan waktunya, udah lewat. Terus gimana? Udah, terusin. Jangan baca itu. Sunnahnya mana? Hilang. Makanya sebelumnya sholat kita disuruh apa? Siap-siap. Jangan gugup. Jadi supaya kita dapat sunnahnya, yaitu baca doa iftitah. Kalau gugup baru Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya udah lewat. Baru mau balik lagi. Enggak. Terusin. Lalai. Insyaallah nanti sholat yang akan datang kita niatin. Atau dalam sholat sunnah. Jadi wajah itu adalah lagi betul-betul konsentrasi bahwa depan kita yang melihat kita siapa? Allah. Kalau kita belum bisa merasa kita melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ada apa tidak tuh? Ya itu namanya rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? An ta'budallah ka'annaka, disebut dong kalau yang udah tahu, an ta'budallah ka'annaka tara fa innahu yara. Enggak. Kalau memang betul-betul kalian tidak bisa melihat itu bahwa Allah itu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau bisa, ka'annaka, Anda melihat di depan Anda Allah. Ada orang baik, kira-kira pandangannya senang apa tidak? Tenang. Ada orang yang jahat, kira-kira senang apa takut? Makanya disuruh melihat. Saya mau ke sini tadi, polisi gerombolan dengan orang-orang banyak. Betul apa betul tadi? Mungkin sebabnya apa? Tawuran. Polisi semua orang-orang jalan hampir ketutup tadi. Subhanallah, wah, tawuran. Serem apa tidak? Kadang-kadang lewat, ada yang bawa apa namanya? Besar segini, begini. Ada yang naik bonceng motor, ambil begini. Ada yang jalan begini. Allah, serem apa tidak gitu? Serem. Apalagi kalau kita melihat depan kita nanti ada surga, ada neraka. Ada Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Senang apa tidak kira-kira? Allah. Itu lagi sholat, kadang seakan-akan Anda melihat begitu. Bahwa Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang, ada. Kira-kira ngantuk apa enggak? Masalah, dikasih uang banyak, kira-kira ngantuk enggak? Dikasih makanan enak, kira-kira ngantuk enggak? Coba nanti kalau maulid pagi. Tanggal berapa maulidnya? 29. Betul apa betul? Sambil ngingetin. Ya enggak. 29. Kira-kira kalau pas bagi kebuli ada yang ngantuk enggak? Belum dibagi aja baru bau-baunya. Kadang-kadang kan panitia didekatkan dari tempat jauh, deketin. Ketika deket kena angin, kira-kira gimana? Bau kebuli kira-kira gimana? Melek apa tidur? Melek. Ini bukan wajibin kebuli loh. Tapi kalau bisa lebih enak lagi. Betul loh, betul. Ini subhanallah. Ya Allah, melek. Ngantuknya bagaimana kalau di situ kita melihat Allah dengan kasih sayang Allah, surganya Allah, segala-galanya Allah, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kira-kira melek apa tidur? Melek matanya dan melek hatinya mengharap. Nah itulah Allah. Ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dikasih samawatul ard, bukan surga neraka. Yang mulai apa? Rezeki kita. Rezeki kita itu di atas bumi dan di bawah langit. Ada nggak yang nyari rezeki itu di luar bumi? Nggak ada kehidupan.
Di sana kehidupannya udah berbeda. Kehidupannya bukan kehidupan manusia. Makanya kalau sana hawa pun sudah susah, harus bawa oksigen. Betul apa betul? Nggak bisa di sana tanpa oksigen. Ini udah susah. Berarti hawanya harus bawa apa dikasih di sana? Bawa sendiri. Nah, itu di bumi. Nah, dan kita hidup di bumi ini, bumi ard. Nah, disitulah tempatnya kita kehidupan. Mencari rezeki di situ, mencari kenikmatan di situ. Mau bangun rumah di mana? Di bumi apa di planet? Barangkali ada rencana mau beli kapling di planet. Nggak usah susah dah. Kalau kita mati mau dikubur di mana? Bumi apa di planet? Nah, berarti perlu nggak bumi? Yang ciptakan Allah. Langit turun hujan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Anda itu rezeki Anda. Makanya perlu enggak rezeki itu? Perlu. Siapa yang menciptakan? Allah. Biasanya sesuatu itu kalau diciptakan taatnya sama siapa? Sama yang menciptakan. Betul apa betul? Nah, ini Allah menciptakan ini semuanya, disitulah rezeki kita. Maka kita dekati Allah, itu semuanya akan tunduk kepada Allah, dan Allah sudah berjanji akan memberi rizki kita dan akan mendekatkan rizki kita, akan memberi kemudahan rizki kepada kita. Yakin apa tidak? Nah, Rasulullah mengatakan anta'budallah ka'annaka tara. Seakan-akan Anda melihat. Memang nggak bisa melihat kita, belum dikasih izin. Tapi seakan-akan karena yakinnya luar biasa, maka seakan-akan Allah itu ada. Kalau belum bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Paham apa tidak? Kita kalau nggak bisa melihat, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Percaya apa tidak? Berarti contohnya, ini ada setruman. Nah, kita lihat, yakin di situ ada setrum. Kalau kena, kira-kira kita akan mental apa tidak? Kita hati-hati apa tidak? Hati-hati, yakin. Mana cuma kabel aja. Kadang-kadang begitu, ada apa tidak? Nah, hati-hati, main-main Z atau api. Kalau api kelihatan jelas, betul apa betul? Kalau kabel kelihatan nggak di situ? Ada setrum apa namanya tuh? Tinggi itu apa namanya bahasanya? Apa tegangan tinggi, ya enggak? Cuma kabel aja gaya. Ketika kena habis apa tidak kira-kira? Allah yakin, enggak melihat, belum bisa yakin. Yakinlah, percayalah kepada orang yang tahu bahwa ini ada listriknya tegangan tinggi. Masih nggak percaya juga, pegang. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, baru listrik, apalagi akhirat, apalagi Allah. Yakin, kita bisa melihat dengan rasa. Iya ya, listrik bagaimana? Kok bisa ada? Kita kan nggak lihat. Oh, ternyata betul tuh nyala gede, lampunya lala. Ini mesin gede bisa. Berarti tegangannya tinggi apa rendah? Tinggi. Akal mengatakan ini yang mengantarkan itu. Mesin gede bisa. Semuanya mobil-mobil sekarang pakai listrik, nyedot dengan tegangan. Halo? Tegangan apa? Tinggi apa tidak? AC atau ini harus tegangan tinggi yang besar, yang luar biasa. Berarti yakin apa tidak? Di dalamnya kabel ini, di dalamnya kawat ini ada yang mengalir walaupun kita tidak melihat. Yakin apa tidak? Yakin. Karena apa? Ada bekasnya. Ini buktinya tuh. Tuh mesin yang gede bisa nyala. Mesin ini. Berarti tegangan tinggi. Padahal tidak kelihatan. Kelihatannya cuma lewat aja. Betul apa betul? Tanpa dibungkus lagi kadang-kadang. Tapi yakin apa tidak? Tapi belum bisa juga, akalnya nggak nyambung. Padahal sudah ada ini listrik. Yakinlah, jangan dulu pegang dulu. Yakinlah bahwa itu di dalamnya ada tegangan tinggi. Sampai ditulis awas. Ada apa tidak tuh? Awas listrik
Ada listrik tegangan tinggi. Tidak cukup begitu, gambarnya apa? Tengkorak lagi. Ada apa tidak kira-kira? Allah mengingatkan kepada kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Rasulullah menerangkan lagi ketika ditanya Jibril, mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Suruh pakai akal. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat. Memang nggak bisa melihat, tapi akal kita bisa melihat Allah ada apa tidak. Lihat dulu siapa akalnya. Akal orang beriman bisa melihat. Kenapa? Matahari bisa jalan gantung ribuan tahun, nggak pernah padam, nggak pernah salah jalannya, nggak pernah tabrakan. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Berarti Allah ada apa tidak? Akal kita mengatakan Allah ada. Tapi kalau akal kamu mesti dihargai lagi. Akal kamu pendek, akal kamu mesti sableng, belum bisa mikirin bahwa ini pikir jalan dengan sendirian. Yakinlah, awas, tegangan tinggi tadi ada gambar tengkorak, jangan kamu coba-coba. Yakinlah, fa in lam takun tara fa innahu yara. Dia melihat kamu. Percaya apa tidak? Oh, ini kalimat yang kedua adalah tegas. Kalau akal belum sampai, belum bisa menerima, percayakanlah yang Anda sudah yakini sebagai orang muslim. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusan. Berarti apa yang dikatakan Rasulullah itu yang dikatakan oleh siapa? Allah. Rasulullah mengatakan, kalau kamu akalnya belum sampai bahwa kamu Allah itu ada, karena masih belum lagi, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat Anda. Udah apalagi? Sudah dibilangi itu ada tegangan tinggi, itu listrik gini-gini, masih belum bisa dibilangi. Awas bahaya, ada listrik tegangan tinggi, masih belum juga. Gambarin tengkorak lagi diapain? Ada di silang, ya betul. Menunjukkan apa? Mayat. Kalau mau jadi mayat, silahkan. Yang Anda tidak percaya pegang 5 menit. Nggak usah 5 menit. Betul apa betul? Gosong apa tidak? Gosong luar biasa. Masya Allah. Mau coba dulu apa percaya? Masih ada yang mau coba dulu? Barangkali sini ada listrik, coba aja, nggak usah tegangan tinggi. Betul apa betul? Ini subhanallah, akal kita disuruh berpikir. Nah ini sholat begitu juga, kita betul-betul ka'annaka tara'ah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jangan coba-coba. Kalau kamu udah diperingatin, jangan coba-coba. Apalagi peringatannya itu dari yang benar-benar. Betul atau betul? Apalagi dengan yang kita yakini, sudah meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kelihatannya sepele. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berakal. Kalau bisa golongan pertama, akal kita iya, pasti ada Allah. Allah itu melihat kita. Kenapa? Buktinya semuanya dibuat oleh Allah untuk kepentingan kita. Kita di mana? Allah tahu apa tidak? Tahu. Buktinya diarahkan. Coba segala rezeki itu turun ke bumi banyak. Nah, karena di bumi ada manusia. Waqad karramna bani Adam, dikasih di bumi ini rezeki, pohon ini itu. Di planet mana ada pohon mangga? Ada nggak pohon mangga? Pernah dengar ceritanya dari astronot? Ada pohon mangga, ada padi, ada ini, ada ini. Itu adanya di mana? Kenapa di bumi? Kenapa tumbuhnya di bumi? Masih belum bisa berakal. Karena di bumi ada manusia. Padi ada di mana? Bumi. Nggak ada nggak di bulan padi? Barangkali mau sekarang kan lagi ada pesawat ulang alik katanya.
Betul apa betul? Kesana nyari padi ada nggak? Nyari ini ada nggak? Nggak ada. Semuanya ada di bumi. Kok bisa ada di bumi? Karena di situ ada manusia. Manusia itu perlu makan, perlu beras, perlu sagu, perlu jagung, perlu apa lagi? Semuanya ada di mana? Di bumi. Berarti Allah tahu apa tidak kira-kira? Maha tahu pas sekian bulan ini habis ini musim hujan terus ini semuanya pas semuanya atau tidak pas ada siang kemudian perlu malam istirahat ada maghrib persiapan ada malam gelap gulita untuk apa istirahat siapa manusia semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Berarti Allah tahu apa tidak? Tahu apa maha tahu? Nah, tuh Allah maha tahu kita ada di situ. Kalau kita belum bisa sampai meyakini kepada Allah itu bahwa ada, maka yakinlah kata Rasulullah. Percayalah bahwa Allah melihat Anda. Melihat Anda. Berarti rezekinya didatangkan apa kita ngejar rezeki? Didatangkan apa mengejar rezeki? Didatangkan oleh Allah. Cuma kita disuruh oleh Allah berusaha. Hanya berusaha aja. Kadang-kadang kita usaha di sana, rezekinya di sini. Ada apa tidak kira-kira? Usaha kemana-mana gagal. Tahu-tahu di kampungnya dia bisa luar biasa. Bisa apa tidak kira-kira? Ya Allah, siapa yang ngatur ini semuanya? Makanya ketika kita ibadah, yakin itu. Nanti dunia akan didatangkan kepada kita. Itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Allah, langit dan bumi. Maksudnya apa? Kehidupan kita di dunia semuanya diatur oleh Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surat lain, kullu yaumin huwa fi syan. Setiap saat Allah ngatur ini semuanya demi untuk kepentingan manusia. Fabi ayyi alai umatukadzibat. Mau bohong apa lagi? Mau bohongin Allah? Disinilah kita mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi jangan dianggap hanya itu sunnah, itu gini ngikuti Rasul. Betul, itu kalau yang paling tidak karena itu ngikuti Rasulullah. Enggak. Tapi kalau kita pikir lagi, manfaatnya untuk kita apa untuk Rasulullah? Untuk kita. Makanya di sini mustahibbu qira'at tawajjuh tadi sebelumnya baca Fatihah, sebelumnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau sudah mulai itu, maka jangan terus balik lagi. Fatat sunniyatu qira'at tawajjuh fala yanbaghi, tidak sebaiknya an ya'uda ilaih, kembali lagi terus apa namanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama enggak. Kalau sudah baca Fatihah sudah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah, walau kana nasiyan hatta lupa udah lewat. Nah, jangan diulang lagi. Nah, perhatian untuk yang akan datang. Ini sampai sunnahnya diterangkan panjang. Wala tustahabbu qira'atu tawajjuh fi sholatil janaazah. Tapi ada sholat yang tidak dianjurkan untuk baca doa iftitah, yaitu sholat apa? Sholat janazah. Jangan sholat janazah ini wajjahtu wajhiya. Depan kita apa? Janazah. Nanti jangan-jangan ini Tuhan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Depan kita janazah. Berarti tidak patut. Salat kita kepada Allah, tapi mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi ketika salat janazah tidak disunnahkan untuk membaca doa. Hati-hati dibaca ini. Fala tustahabbu qira'atu tawajjuh fi salatil janazah wala fi ada lagi tidak disunnahkan salatil fardhi, salat wajib enggak. Iya. Tapi ada terusannya. Idza dhaqa waqtuha. Kalau waktunya udah sempit. Masalah zuhur jam 3 lebih 5 menit. Ini sholatnya jam 3. Terus inna sholati wa nusuki. Udah waktunya dekat. Tinggalin itu.
Sunnahnya mana? Hilang dengan sendirinya karena sholatnya di akhir. Ini orang yang rugi apa yang untung? Rugi, dikasih luar biasa kenikmatan supaya langit dan bumi rezeki kita mudah. Enggak, sunnah bagi ente. Kenapa? Kamu telat, datangnya telat di akhir kan masih ada, iya, tapi yang untuk wajib dulu, yang wajib dulu. Terus bonus-bonusnya jangan mikirin bonus, terima aja alhamdulillah. Salat wajib kapan tidak disunahkan doa iftitah? Kalau sholatnya sudah mepet waktunya. Kadang-kadang ada nggak yang suka begitu? Yakin? Nah, rugi apa untung? Si langit dan bumi rezeki ini. Wala tustahabbu qira'atu fi salatilnya wala fi salatil fariḍah. Salat wajib idza daqa waktuha. Kalau waktunya sudah sempit. Jangan terus inna sholati wa la. Bismillah, Fatihah. Hatta kalau surat enggak sempat pun tinggalin surat lainnya. Fatihah jangan. Yang wajib rugi dong. Iya rugi karena kamu sendiri sholatnya di. Yang bikin rugi siapa? Yang bikin rugi siapa? Wala fi salatil fariḍah daqa waqtuha bihaitsu khasya in ishtaghala bi qira'ati tawajjuh an yakhruj al waqt. Nanti kalau sudah inna sholati rugi dong. Iya rugi karena kamu sendiri sholatnya di akhir. Kecuali kalau sholat terakhir di akhir itu ada sebab, lagi nolong orang tuanya, atau orang ada kecelakaan, atau ada sebab-sebab lain yang penting. Enggak baca memang sudah tidak disunahkan, tapi insya Allah pahalanya dapat seperti kalau kita mengerjakan membaca doa iftitah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena tadi kenapa dia telat? Karena lagi ngurusin diperintah oleh Allah, yaitu membantu orang lain, apalagi membantu orang tuanya. Nah ini jadi penting apa tidak ini? Kadang-kadang sering orang ninggalin apa sering dibaca? Nah, padahal Allah langit dan bumi itu kiasan dari apa? Rizki kita. Karena rizki kita itu di mana sih kita hidup? Bumi di bawah, di atas bumi. Ada nggak yang cari rezeki di tempat lain? Nggak ada. Hanya itu tempat paling untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi rezeki kita, kehidupan kita dan seterusnya ada di antara langit dan bumi. Itu sunnah yang keempat. Yang kelima, al-isti'adzatu ba'da tawajjuh. Ini mungkin satu lagi kita. Yaitu tadi, ketika sudah baca doa iftitah, sebelum bismillah, baca a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baca itu jangan lupa, tapi pelan. Jangan bacanya keras. Itu antara doa iftitah dengan Fatihah. Sebelumnya bismillah baca itu. Karena dalam Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaitonir rajim. Maka minta tolong sama Allah untuk supaya kita dalam sholat mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Makanya baca setelahnya wa anna minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pelan aja, yang dengar dirinya sendiri. Itu jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca a'udzubillah keras? Tadi Qori waktu acara Maulid baca a'udzubillah keras. Itu bukan lagi sholat. Jangan ikuti Qori katanya tadi. Kan tadi malam Maulid kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qorinya baca keras kok. Itu berarti gak belajar. Itu Qori di luar sholat. Boleh. Betul atau betul? Tapi kalau dalam sholat sunnahnya pelan. Yang keras apa? Di waktu keras jahri, yaitu bismillahnya. Bismillah, Fatihah itu keras. Itu pun kalau lagi sholatnya jahri, bukan sirri. Yaitu kapan? Subuh, zuhur. Kok pada diem? Subuh. Masih ada yang diem juga. Subuh. Zuhur, asarnya enggak sholat, enggak keras. Itu pun kalau maghrib dan isya tidak semuanya.
2 rakaat yang pertama. Jangan nanti rakaat ketiga, kan maghrib katanya jahri. Rakaat ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang Subhanallah. Ngapain Subhanallah? Yang ketiga enggak. Yang ketiga dan keempat tidak. Cuma rakaat yang pertama dan kedua. Kalau subuh dua-duanya. Jangan kita kiaskan dengan isya. Isya kan dibagi 2. Berarti subuh yang pertama pakai, yang kedua pakai akal-akalan. Nah ini nggak boleh. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Rasulullah salatnya yaitu membaca kerasnya ketika 2 rakaat. Kalau subuh memang tidak ada kecuali 2 rakaat. 2 rakaat pertama, kalau ada rakaat yang lainnya yaitu seperti maghrib, ada rakaat lainnya, yang lainnya pelan 1 rakaat, yang lainnya isya 2 rakaat. Jangan pakai akal-akalan di sini. Kan katanya sholat malam itu jahri, iya, tapi tidak semuanya. Kenapa? Ittiba'an lil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah. Artinya apa? Nurut, taat. Betul atau betul? Sama siapa? Allah. Sama siapa? Rasulullah. Tapi ada sekarang partai bilang, kalau mau masuk ke saya harus nggak ngikutin. Ada apa tidak kemarin, minggu kemarin? Rame apa tidak tuh? Sampai akhirnya nggak bisa daftar gara-gara nggak mau nurut. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Betul, nurut sama manusia. Kalau salah ya katakan salah. Betul apa betul? Akhirnya nurut awalnya, terakhirnya pada lupa. 20 tahun nurut. Tahun terakhir pada nggak ngikuti, masya Allah. Ini rupanya sholat terus ini. Ya nggak tahu apa kehidupan di dunia. 20 tahun. Di akhirnya katanya, betul. Kacau apa tidak kira-kira? Kacau balau, masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Itu baru nggak nurut, apalagi nggak nurut sama siapa? Allah. Ini kiasan kita. Coba baru masalah kayak gini aja menjadi masalah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Rasulullah salat 2 rakaat yang pertama baca, 2 rakaat yang kedua tidak baca, walaupun pada waktu malam. Kadang-kadang orang pahamnya salah. Kalau nahari sirri, laili katanya jahri. Kalau malam itu bacanya keras. Tidak semuanya, hanya 2 rakaat yang pertama. Al-isti'adzah wa hiya an yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yabda'u biha qira'atal Fatihah, yaitu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kalau fa idza syuri'a fi qira'atil Fatihah qabla an yasta'id fatatil isti'adzah wa kariha an ya'uda ilaihi Allah. Kalau kita sudah terlanjur bismillahirrahmanirrahim, mau balik lagi lupa tadi, udah lewat. Jangan, terusin. Apalagi sudah sampai kepada alhamdulillahirabbil alamin. Tadi lupa, belum auzubillahi minasyaitonirrajim. Balik lagi apa jangan? Jangan. Idza fatatis sunniyah. Seperti tadi doa iftitah. Kalau udah masuk yang kedua, jangan mundur. Karena yang kedua itu lebih lagi, apalagi wajib. Begitu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya disuruh kita jangan sholat gugup. Jangan terlambat, apalagi di akhir waktu. Betul. Nah ini qabla an yusaid fatat itu udah lewat. Sunnahnya isti'adzah wa kariha, bahkan makruh kalau kita ngulang lagi. Dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, padahal sudah bismillah. Karena bismillah itu ayat daripada surat Al-Fatihah. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya kama qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz
billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran, mulailah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta tolonglah kepada Allah. Ini mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kira-kira jelas apa tidak? Jadi jangan meremehkan sunnah. Ada manfaatnya apa tidak? Sangat manfaat. Belum lagi mendapatkan kasih sayang dari siapa? Allah. Makanya kalau kita ibadah, kita mau mendapat apa? Nomor satu adalah kasih sayang Allah. Itu kejar. Makanya jangan sampai meremehkan yang sunnah. Entah sholat sunnah, entah gerak-gerik sunnah, entah lafaz yang sunnah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. InsyaAllah Allah angkat derajat kita. Allah kabulkan semua hajat kita. Karena semuanya itu dengan kasih sayang siapa? Allah. Mudah-mudahan ya Allah sayangilah kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Di majlis yang mulia ini ya Allah kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami ingin berkah di dunia ini ya Allah. Mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan ya Allah